Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang baru aja gabung di channel Based on True Story. Jangan lupa diklik dan subscribe biar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, malam ini seperti biasa saya tuh mau cerita soal masih sekitar cerita tentang pesugihan ya. Tapi ini cerita nyata. Dan untuk narasumber ini semua udah disamarkan ya. Jadi biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Cerita ini tentang ketidakberdayaan atau ketidakputusasaan yang akhirnya membuat seseorang itu melakukan persekutuan gaib. Nah, narasumber di sini sebut aja namanya Bu Ning ya. Jadi Bu Ning ini adalah seorang single parents gitu. Karena beberapa tahun yang lalu suami Bu Ning ini meninggal. Nah, suami Bu Ning ini tuh kan tadinya itu kerjanya itu jadi kayak ikut orang ngerjain proyek bangun rumah gitu kan. Jadi kayak semacam kayak mungkin kuli bangunan ya pada saat itu. Nah, jadi kalau ada panggilan ngebangun rumah, gedung atau apa, nah suaminya Bu Ning nih pasti ikut karena ada mandor gitu kan yang datang ke rumah nawarin untuk proyek-proyek gitu. Dan suaminya sebenarnya selama ini itu nggak ada masalah ya, karena memang udah pengalaman dan memang dari sebelum nikah sama Bu Ning, suaminya Ibu Ning ini memang profesinya sudah jadi kuli bangunan ya. Nah, tapi yang namanya umur balik lagi kita nggak ada yang tahu. Nah, Bu Ning dan suaminya ini dikaruniai 2 orang anak. Jadi dua-duanya ini laki-laki ya. Anaknya Bu Ning ini laki-laki. Kita panggil aja yang satu namanya Arya dan yang satu lagi namanya Teguh. Nah, pada saat ada panggilan ngerjain proyek, suami Bu Ning nih nggak menunjukkan tanda-tanda keanehan ya. Jadi normal aja, kayak biasanya pamit mau berangkat kerja gitu kan. Nah, tapi yang namanya musibah kita tuh gak pernah tahu kan. Tiba-tiba itu Bu Ning itu dikabarin sama orang gitu ya, tiba-tiba datang ke rumahnya ngabarin kalau suaminya ini itu mendapatkan kecelakaan kerja. Otomatis Bu Ning kaget kan, dan dipikirnya tuh mungkin cuma kecelakaan kerja biasa gitu. Tapi ternyata suaminya Bu Ning ini meninggal dunia karena terjatuh dari gedung di lantai 8. Jadi waktu itu suaminya Bu Ning ini lagi ikut proyek yang lagi ngebangun gedung. Nah, di lantai 8 itu beliau jatuh gitu, dan ya namanya jatuh dari ketinggian di lantai 8 mungkin meninggal seketika dong gitu kan. Pas jatuh itu mau gak mau, suka gak suka, Bu Ning ini harus menerima gitu kan kepergian suaminya. Nah, walaupun berat buat Bu Ning gitu, karena Bu Ning ini kan sebenarnya hanya ibu rumah tangga biasa. Dan semua kebutuhan itu cukup nggak cukup itu dilakukan sama suaminya kan. Nah, karena suaminya ini juga sudah meninggal dunia, otomatis tanggung jawab dari kepala keluarga itu diambil sama Bu Ning. Nah, Bu Ning ini juga udah mulai kerja serabutan gitu kan, demi untuk menghidupi kedua anaknya. Nah, apa aja sih dilakuin Bu Ning? Dari mungkin dia nerima panggilan untuk
bersih-bersih rumah, dari nyuci baju, setrika gitu kan, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kan, atau mungkin kalau ada yang butuh bantuan Buning, kayak ada yang butuh untuk jasanya beliau, misalnya kayak rumah makan gitu kan, biasanya beliau nih juga dipanggil meskipun nggak setiap hari gitu kan, jadi tetap jatuhnya itu serabutan. Nah, anak-anak Buning ini kan makin lama makin dewasa ya. Sekolah kan pasti juga butuh biaya yang tinggi. Tanpa disadari tuh, alhamdulillah dalam jangka 4 tahun Buning ini bertahan gitu untuk bisa menghidupi anaknya seorang diri kan, yaitu dengan kerja serabutan tadi. Pas anaknya itu tingkat pendidikan sekolahnya udah lebih tinggi, yang anak pertama itu udah mau lulus SMA, sedangkan nih anak yang kedua itu baru mau selesai SMP. Nah, di situ kan butuh biaya yang besar gitu kan. Bahkan kadang untuk sehari-hari aja kan Buning harus gali lubang tutup lubang gitu. Cuma kan harapan Buning nih tinggi gitu, kalau anaknya harus punya pendidikan yang bagus biar merubah nasib gitu. Jangan sampai nasib anak-anaknya ini kayak Buning gitu. Nah, tapi mungkin karena cobaan datang bertubi-tubi, yaitu mungkin lebih kayak alasan klasik lah ya, ekonomi. Mungkin ada di satu titik Buning ini kayak udah nyerah gitu, udah gelap mata, mungkin udah pengen ngambil jalan pintas gitu kan, karena terlalu lelahnya menghadapi cobaan hidup tuh pada saat itu ngebuat Buning itu kayak kehilangan akal sehat. Jadi dia itu udah gak mikirin nasib anaknya nanti gimana kalau Buning gak ada, karena kan bapaknya sendiri kan udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, itu gak ada dalam pikiran Buning. Yang ada dalam pikiran Buning pada saat itu adalah Buning ini pingin semua clear, selesai, dan pingin beban yang ada di dalam hidupnya dia itu lepas. Nah, gak tahu ya, mungkin karena pada saat itu Buning nih kesurupan atau apa, jadi pikirannya dia itu udah gak sehat lagi gitu. Dia gak mikir dari sisi agama atau dari sisi yang lainnya, pokoknya dia udah gak kuat. Apapun yang terjadi menurut dia pada saat itu, kalau Buning ini kan sebenarnya ada rencana mau bunuh diri kan itu. Jadi menurut dia kalau dia bunuh diri berarti semua masalah dan beban-beban hidupnya itu selesai. Nah, pergilah Buning dari rumah kan. Dia itu udah nyari-nyari lokasi kan, tempat dia mau bunuh dirinya di mana. Dan dia itu udah memutuskan cara paling efektif untuk mengakhiri hidupnya itu dengan menggantungkan dirinya di sebuah pohon gitu kan. Nah, kebetulan posisi pohonnya ini di pinggir sungai. Dia udah bawa kain tuh dari rumah gitu kan, disiap-siapin lah untuk rencana dia mengakhiri hidup itu kan. Udah dibikin simpul di lehernya dia udah siap lah, udah gelap mata, pokoknya udah gak mikir apa-apa lagi gitu kan. Nah, pas dia udah bikin simpul dan dia udah siap-siap mungkin mau loncat dari pohon itu, tiba-tiba aja nih datang sosok laki-laki yang gak tahu nih datangnya dari mana, karena menurut Buning pada saat itu tuh memang gak ada orang lagi selain Buning gitu. Karena memang lokasi yang dipilih Buning untuk mengakhiri hidupnya ini itu termasuk di di pinggiran lah ya. Jadi memang akan sangat jarang orang berlalu lalang gitu. Apalagi posisinya juga di pinggir kali dengan pohon rimbun yang memang pas nih menurut Buning kalau mengakhiri hidupnya di sini.
Nah, tiba-tiba datanglah laki-laki kan dengan perawakan yang tinggi, besar gitu kan. Tiba-tiba laki-laki itu tuh nangkep badannya Buning gitu. Jadi Buning itu kan kayak kalau orang mau mengakhiri hidup di atas pohon itu kan dia mungkin posisi udah di atas pohon terus kayak loncat gitu kan. Itu ditangkap badannya sama laki-laki misterius itu. Nah, Buning tuh sempat meronta kan, sempat kenapa sih harus ditangkap? Dilepasin aja gitu loh, kan selesai gitu. Tapi laki-laki itu nangkep Buning dan Buning tuh sempat meronta-ronta sampai akhirnya laki-laki itu bilang, jangan putus asa, nggak kayak gini caramu tuh untuk mengakhiri hidup gitu, karena masih banyak jalan gitu, bukan dengan cara seperti ini. Nah, Buning itu kaget dan kayak tiba-tiba kesadar aja gitu, oh iya ya, kalau jalan yang dia ambil ini itu salah banget gitu. Dan akhirnya laki-laki ini nih ngebantu Buning untuk lepasin tali yang ada di lehernya kan, karena memang perawakan posisi badannya kan tinggi besar. Nah, laki-laki misterius ini tuh bilang, apapun yang terjadi di dunia ini itu pasti ada penyelesaian dan jalan keluarnya, dan jangan sekali-sekali coba kayak mengakhiri hidup kayak gini gitu, dan saya pasti bisa bantu kamu kok gitu, kata laki-laki itu. Nah, Buning masih bingung dengan arti saya bisa bantu kamu. Nah, dalam keadaan gemeter dan masih nangis dan agak linglung ya, kenapa dia sempat terpikir untuk mengakhiri hidup gitu. Terus Buning tanya, maksudnya dengan cara apa kamu mau bantu saya? Gitu, karena Buning ini udah sumpek, utangnya banyak, anak mau sekolah, dan posisinya dia juga udah gak punya apa-apa kan, karena barang-barang nih yang bisa dijual tuh udah dijual semua gitu. Nah, laki-laki itu sebelum dia ngejawab pertanyaannya Buning gitu kan, dengan cara apa nih bisa ngebantu Buning, laki-laki ini memperkenalkan diri. Anggap aja lah namanya Jatmiko ya. Nah, dia bilang namanya Jatmiko, dan tolong Buning ini harus menenangkan diri karena Jatmiko ini bisa membantu semua permasalahan dari Buning. Nah, Buning ini kan bingung gitu kan, masih bingung gitu, karena yang bisa membantu semua permasalahannya itu ya cuma uang, gak ada lagi selain uang kan. Nah, akhirnya Buning ini entah sadar atau enggak itu ngajak si sosok misterius yang namanya Jatmiko ini untuk ngobrol, tapi ngobrolnya di rumahnya dia. Nah, akhirnya sambil jalan nih Buning nih nyerocos terus gitu ya, maksudnya kayak dia tuh nyeritain semua unek-uneknya gitu, unek-unek kehidupannya dia, dari mulai banyak utang, banyak cicilan, mungkin juga banyak pengeluaran, dan dia juga harus bayar sekolah anaknya gitu kan, dan dia udah gak punya apa-apa lagi. Nah, di dalam perjalanan menuju rumahnya Buning ini agak heran karena si pria misterius yang namanya Jatmiko ini itu tuh diem aja dan gak ngeluarin sepatah kata apapun gitu. Bahkan ngerespon Buning pun enggak gitu, cuma jalan sambil ngikutin Buning dari belakang. Nah, sampai akhirnya sampailah di rumahnya Buning kan. Nah, sampai di rumah Buning, entah karena apa ya, Buning ini juga mungkin yang namanya seorang janda bertahun-tahun, mungkin juga terbawa suasana sama si Jatmiko ini. Awalnya nih Jatmiko nih mungkin pegang tangan walaupun nggak banyak ngomong ya, sampai akhirnya agresif dan terjadilah hal-hal yang di luar kendali ya. Nah, sampai akhirnya
Buning sama Jatmiko itu melakukan sesuatu lah di rumahnya Buning, dan Buning tuh nggak sengaja ketiduran gitu kan, ketiduran, nggak tahu nih anaknya yang dua kemana, kebetulan pada waktu itu kan ketiduran. Nah pas bangun tidur, Buning nih kaget bukan main, karena yang dilihat itu udah bukan lagi sosok Jatmiko yang dia temuin, tapi udah berubah jadi sosok yang perawakannya itu bikin Buning tuh kaget ya. Tapi dia berusaha nahan diri untuk nggak teriak, karena dia nggak mau mancing keributan di tetangganya. Nah, yang dilihat Buning itu perawakannya itu tinggi dengan banyak bulu besar gitu, dengan perut yang emang agak buncit gitu, dan menyeramkan lah pokoknya kan. Nah, karena Buning ini mungkin refleks spontan kan, kaget ya, dia agak teriak, bangunlah sosok ini. Nah, sosok ini ngomong, ini adalah wujudku yang sebenarnya gitu, tapi aku bisa mewujudkan semua keinginanmu gitu kan. Cuma dia minta kalau Buning ini mau dijadikan istri sama Jatmiko, sama makhluk ini gitu, karena makhluk ini sebenarnya itu udah lama nunggu perempuan yang mau datang ke rumahnya dia. Nah, pohon yang dipakai Buning tadi untuk mengakhiri hidup itu tuh ternyata rumahnya makhluk ini. Nah, karena kebetulan Buning ini datang dan tadi itu rencana mau mengakhiri hidupnya di pohon itu ngebuat makhluk ini tuh yakin kalau Buning ini adalah ya calon istrinya yang memang perempuan yang dia tunggu. Itu kata makhluk itu ke Buning. Jadi kalau mau menjadikan makhluk itu suaminya, Buning itu akan mendapatkan apapun. Nah, karena udah terlanjur basah, udah terlanjur Buning juga udah kalut ya, dan dia juga butuh uang, akhirnya Buning ini cuma ngangguk gitu kan, kalau mengiyakan aja lah kalau memang makhluk itu mau ngejadiin Buning nih istrinya gitu kan. Nah, sejak kejadian itu makhluk itu tuh suka ngedatengin, itu kayak minta jatah gitu, dan anehnya makhluk itu tuh tahu kalau Buning lagi di rumah sendiri dia datang. Tapi kalau anaknya nggak ada gitu pas lagi pergi kemana, makhluk itu datang. Tapi kalau ada anaknya, makhluk itu nggak datang gitu. Dan akhirnya terjadilah ya kan kontrak gaib, persekutuan antara Buning dan makhluk itu. Jadi ada ya perjanjian lah ya. Jadi Buning ini akan diberikan apapun yang Buning butuhkan dari uang, emas, harta. Tapi Buning harus mau dijadikan istri dan melayani di saat-saat tertentu ya. Tapi di sini Buning nggak ngejelasin masalah sajen itu, karena ceritanya cuma harus melayani kan. Nah, sejak Buning ini dijadikan istri sama makhluk itu, emang ada perubahan yang drastis banget gitu. Jadi dari pelan-pelan ini Buning ini bisa melunasi utangnya. Jadi setiap selesai berhubungan badan sama makhluk ini, Buning itu dikasih seikat uang ya, uang, dan uang itu menurut Buning untuk ukuran pada saat itu tuh besar banget. Nah, jadi setiap kali datang Buning dapat satu ikat uang gitu. Jadi otomatis kan jadi banyak, utangnya udah lunas, dan Buning ini bisa punya usaha ya. Awalnya sih kayak toko kelontong gitu kan, tapi lama-lama jadi grosir. Terus Buning juga jadi bisa ngerenov rumah kan, yang tadinya mau rubuh itu bisa jadi hitungannya yang bikin tetangga-tetangga sekitarnya itu agak kaget ya, karena jatuhnya jadi rumah mewah kan. Buning
artinya dengan waktu yang singkat itu udah bisa jadi perempuan kaya lah ya di daerah itu. Nah, warga sendiri kan bingung. Sampai akhirnya itu yang gosip yang tersebar itu Buning itu jadi menjual diri gitu kan. Jadi pada saat itu gosip yang beredar itu yang masuk logika tetangganya itu mungkin Buning ini menjual diri, karena bisa kaya insan tuh ngapain lagi kalau nggak menjual diri gitu kan. Nah, Buning nggak ambil pusing gitu. Yang penting hidup dia enak, anak-anaknya ini juga bisa sekolah dengan layak gitu kan, punya rumah bagus dan lebih dihargai gitu kan, karena mereka sekarang punya uang. Buning sendiri pun kehidupannya udah berubah banget 180 derajat kan. Jadi Buning nih jadi lebih bersosialisasi, tapi mungkin lebih kayak arisan gitu kan, lebih kayak menjalani kehidupan yang memang hedon ya. Nah, anak-anaknya pun dapat fasilitas semua dari Buning gitu. Nah, akhirnya berjalannya waktu, Buning ini makin hari makin kaya, makin hari makin menonjol kan dari warga sekitar, dari rumah, dari perhiasan, dari mungkin mobil gitu kan, yang menurut tetangga sekitar itu nggak wajar itu, karena dengan tiba-tiba Buning ini udah berubah aja jadi orang kaya gitu kan. Cuma tetangganya ini kan bingung ya, maksudnya sebenarnya kalaupun Buning menjual diri kok bisa sesukses itu gitu, dan nggak ada satupun yang tahu kalau Buning ini ternyata punya suami makhluk itu kan. Nah, berjalannya waktu, Buning ini kan harus ngelayanin makhluk itu terus kan, baik dalam keadaan sehat atau sakit. Buning nih harus aja pokoknya, nggak boleh nolak. Dalam beberapa tahun, Buning ini akhirnya ngalamin sakit. Sakitnya itu sakit infeksi di saluran kayak kandung kemih gitu kan. Ceklah Buning ke rumah sakit itu kan, dan harus menjalani operasi sih pada saat itu. Nah, di rumah sakit Buning itu kayaknya diopnam selama seminggu ya, 7 hari. Setelah diangkat penyakitnya, Buning nih menurut dokter itu udah sehat, udah nggak ada masalah gitu sama penyakitnya. Nah, setelah 7 hari di rumah sakit, Buning nih kan harus pulang ke rumah. Nah, selama sakit ini makhluk itu tuh nggak datang ke rumah sakit kan, atau minta jatah tuh nggak. Nah, pas Buning pulang ke rumah, makhluk itu datang minta jatah. Padahal posisinya Buning ini kan harus bed rest kan, bener-bener harus recovery dari operasinya dia kan. Nah, Buning nih nolak kan untuk jangan dulu deh gitu, karena posisinya dia ini lagi kurang sehat. Tapi sekali lagi, yang namanya iblis itu kan memang menyesatkan, jadi gak mau tahu. Pokoknya dalam keadaan sehat atau sakit, kalau makhluk itu datang, Buning itu harus mau ngelayanin. Nah, awal-awalan Buning tuh nahan sakit kan, karena memang pasca operasi tuh luar biasa gitu. Buning nahan sakit dan itu sebenarnya mau teriak, tapi ditahan pakai tangan gitu, jangan sampai anak-anaknya nih tahu apa sih yang dilakukan sama Buning kan. Nah, karena pasca operasi itu kan masih riskan banget ya, tapi waktu itu Buning masih bisa nahan lah ya, oke. Nah, di malam berikutnya, selang beberapa hari, makhluk itu tuh datang lagi. Nah, di sini Buning ini udah dalam keadaan tuh udah gak kuat, karena memang sakitnya luar biasa gitu kan, belum sembuh. Justru Buning makin pendarahan, tapi makhluk ini tuh gak mau tahu. Akhirnya
Buning ini tetap melayani kan, tetap melayani, tapi kali ini dia itu gak bisa nahan rasa sakitnya. Akhirnya teriak kan malam itu. Buning teriak dan otomatis anak-anaknya Buning itu kan denger teriakan ibunya. Dan Arya dan Teguh ini tuh nyamperin ke kamarnya Buning gitu. Dan entah kenapa itu pintunya itu gak ketutup rapet, kayak ada celah yang ngebuat si Arya sama Teguh ini bisa ngeliat ibunya ini kenapa gitu. Dan pas dibuka pintunya nih sama Arya Teguh, itu tuh mereka berdua kaget. Ternyata yang dia lihat itu ibunya itu lagi ditindih sama makhluk hitam itu kan. Nah, makhluk hitam ini kaget, kok bisa anak-anaknya Buning masuk ke kamar. Dengan murkanya, ini anak-anaknya Buning itu dicabik, digigit leher dan perutnya. Itu sampai isi perutnya itu keluar dan mati di tempat. Arya dan Teguh itu mati dalam kondisi lehernya itu yang namanya digigit ya, jadi kayak keluar darah. Wah, di situ Buning teriak dan makhluk itu tiba-tiba hilang, teriak dan minta tolong sama tetangga gitu. Tapi Buning nih nggak bisa ngejelasin karena luka dari anaknya ini luka nggak wajar gitu, luka kayak bekas gigitan sama cakaran gitu. Sedangkan kalaupun itu ulah manusia, cakaran itu besar gitu dan gigitan itu juga besar gitu, nggak cocok sama kalau dicocokin sama gigi manusia kan. Nah di situ sempet rame kan, dan Buning nih nggak ngerti mesti ngejelasin dengan cara gimana, shock, nangis, terpukul, dan sempet diinterogasi juga sama kepolisian pada saat itu. Tapi Buning nih nggak bisa ngeluarin suara, dan dia tuh malah jatuhnya kayak orang depresi, tertekan gitu. Jadi kayak ditanya tuh dia bingung gitu ngejelasinnya gimana, kan nggak mungkin ngomong oh ini digigit sama makhluk ini yang udah ngasih saya kekayaan dan lain-lainnya kan. Jadi Buning ini diam gitu, dan memang jatuhnya jadi terkesan kayak depresi. Di situ Buning itu benar-benar nyesel kenapa sih dia pada waktu itu, kalau boleh mundur ke belakang, Buning itu kenapa harus punya rencana untuk mengakhiri hidup sampai akhirnya ketemu sama makhluk ini. Dan ketika Buning udah punya semuanya, dua anaknya ini harus jadi korban, itu tuh Buning ngerasa sia-sia banget harta benda yang dia punya gitu. Karena dia ini rela berbuat kayak gini demi anak-anaknya, biar bisa seneng, biar bisa punya pendidikan yang baik gitu. Tapi anak-anaknya ini tiba-tiba meninggal bersamaan. Di situ Buning ngerasa ini yang dia punya itu kayaknya sia-sia deh. Akhirnya kan penyelidikannya nggak dilanjutin sih pada saat itu. Jadi case-nya ditutup. Jadi dianggap Buning ini kayak setengah depresi gitu. Tapi sebenarnya nggak depresi, ya memang down gitu. Tapi ngebuat Buning ini akhirnya mengurung diri gitu kan. Dia nggak mau sosialisasi lagi gitu. Tapi makhluk ini terus datang ke Buning gitu, sampai Buning nih punya rencana untuk tobat kan. Akhirnya dia mulai ngedatengin praktisi-praktisi gitu kan, tuh spiritual yang mau ngebantu dia untuk tobat. Nah, proses tobatnya ini kan juga nggak mudah kan buat Buning. Satu, dia harus ngerasain sakit yang sakitnya itu juga tiba-tiba sakit misterius gitu. Tapi Buning karena emang udah niat, nawaitunya itu bulat, dia harus tobat. Jadi ya diterima sakitnya dan
harta yang dia punya ini itu dijual, 80%-nya itu dihibahin. Jadi 80%-nya itu dia pakai untuk kayak pembangunan pesantren, masjid, atau macam-macam. Yang penting 80% dari dana yang dia punya itu bisa untuk ngebantu masyarakat gitu kan. Jadi benar-benar yang 80%-nya itu disumbangin. Nah, Buning ini hanya megang 20% ya. Nah, 20%-nya ini dipakai Buning untuk bertahan hidup, dan dia pilih hidup di panti jompo. Nah, dalam keadaan yang makin lama makin tua, untungnya sih dalam keadaan udah Buning bertobat, makhluk itu juga udah gak datang-datang lagi kan. Karena Buning lebih mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, lebih dikencengin lagi ibadahnya gitu, lebih berpasrah lagi, dan bener-bener tobat sebenar-benarnya gitu, yang ngebuat Buning ini juga gak ninggalin kewajiban-kewajibannya, yang ngebuat makhluk ini akhirnya pelan-pelan tapi pasti itu meninggalkan Buning. Nah, dengan kondisi Buning sudah ikhlas dan untuk tinggal di panti jompo gitu, dengan sisa uang 20% dari penjualan asetnya itu kan. Nah, sampai akhirnya Buning jadi narasumber di sini tuh, Buning berpesan itu kalau harta yang paling berharga itu keluarga gitu. Kalau punya niat untuk membahagiakan keluarga, bahagiain, tapi dengan cara yang benar gitu. Karena kalau sampai pakai cara-cara kayak pesugihan, itu pasti kita akan kehilangan orang yang kita cintai itu, dan sebanyak apapun harta itu gak akan bisa menggantikan gitu. Jadi mudah-mudahan cerita ini bisa diambil hikmahnya, dan kalau ada yang niat-niat untuk cari jalan pintas, itu gak perlu gitu, karena dunia ini tuh cuma sebentar dan singkat gitu. Jadi kalau apapun yang datang dalam hidup kita itu dijalani, diterima itu, dan dicari solusinya gitu, pasti ketemu kok gitu, tanpa harus melakukan perjanjian yang merugikan orang lain gitu. Karena banyak cerita pesugihan itu yang dikorbankan juga bukan cuma keluarga terdekat, tapi orang lain gitu. Nah, semoga bisa diambil hikmahnya. Saya ucapin terima kasih yang masih setia dengerin channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.